Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardi Mukmin dari kelas 12 IPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan fisika, yaitu rangkaian listrik searah atau disebut direct current dan hukum Ohm. Tujuan dari percobaan ini yaitu menjelaskan pengertian rangkaian tertutup dalam suatu rangkaian listrik sederhana. Kemudian, dari data hasil percobaan hukum Ohm, siswa dapat membuat grafik hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik pada hambatan konstan. Kemudian secara mandiri, siswa dapat menginterpretasikan grafik hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik. Kemudian dari data hasil percobaan hukum Ohm, siswa dapat menjelaskan hubungan antara tegangan, kuat arus listrik, dan hambatan. Kemudian secara mandiri, siswa dapat menghitung kuat arus listrik, tegangan, atau hambatan berdasarkan hukum Ohm. Dan siswa dapat memformulasikan dan menjelaskan konsep hukum Ohm. Untuk melakukan percobaan ini, saya menggunakan aplikasi bernama Virtual Lab. Sekarang saya sudah memasuki aplikasi Virtual Lab. Hal pertama yang harus saya lakukan adalah memasang baterai dengan tegangan 1,5 volt. Kemudian memasang resistor dengan hambatan 10 ohm. Kemudian saklar, rotate, hubungkan komponen yang ada di rangkaian ini dengan kabel. Kabel itu di dalamnya adalah tembaga. Kenapa menggunakan tembaga? Karena tembaga itu merupakan konduktor yang dapat mengalirkan arus listrik dengan baik. Selanjutnya kita pasang voltmeter untuk mengetahui tegangan yang ada di rangkaian ini. Voltmeter itu dirangkai secara paralel. Kemudian untuk mengetahui arus listrik, kita menggunakan ampermeter. Ampermeter itu dirangkai secara seri. Nah, sekarang dapat dilihat bahwa voltmeter dan ampermeter menunjukkan angka 0. Berarti ini merupakan rangkaian terbuka. Apa sih rangkaian terbuka? Rangkaian terbuka adalah istilah untuk rangkaian yang tidak terhubung dengan listrik, sehingga tidak ada elektron yang berpindah dan arus listrik yang mengalir. Jika kita menyalakan saklar, maka akan ada arus yang mengalir 0,15 ampere dan tegangan 1,5 volt. Nah, rangkaian tertutup itu adalah rangkaian yang memungkinkan adanya perpindahan elektron dan mengalirnya arus listrik. Rangkaian tertutup itu berarti terhubung. Bagaimana dengan ohmmeter? Lalu kita rotate, hubungkan dengan kabel. Nah, kalau ohmmeter itu tidak dapat membaca dalam rangkaian tertutup. Berbeda dengan voltmeter dan ampermeter yang harus dipasang dalam rangkaian tertutup. Kalau ohmmeter itu harus dipasang dalam rangkaian terbuka. Coba kita matikan saklarnya. Nah, maka akan terlihat bahwa di sini adalah 9,97 ohm yang mendekati 10 ohm. Selanjutnya kita harus mengetahui apa sih arus listrik itu. Arus listrik itu adalah muatan elektron yang mengalir setiap 1 detik. Dapat dibuktikan dengan view charge. Kemudian nyalakan saklar. Nah, di sini benda kecil-kecil ini yang bergerak itu adalah elektron. Elektron itu berlambang negatif. Elektron itu berpindah dari kutub negatif menuju kutub positif. Mengapa? Karena kutub negatif itu kelebihan elektron, sedangkan kutub positif itu kekurangan elektron, sehingga elektron pun mengalir dari potensial yang lebih rendah menuju potensial yang lebih tinggi.
Berbeda dengan elektron, kalau arus listrik itu mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Seperti halnya air. Air itu mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Nah, sehingga dapat dikatakan arus listrik itu mengalir dari potensial yang tinggi menuju potensial yang lebih rendah. Kemudian, apa yang terjadi jika saklar dimatikan? Nah, seperti yang sudah kita ketahui tadi, jika saklar dimatikan maka tidak akan ada arus listrik yang mengalir dan perpindahan elektron. Dapat dilihat dari skematik ini. Nah, jika saklar dalam keadaan mati maka di dalamnya itu tidak terhubung ya kabelnya itu, sehingga tidak ada elektron yang berpindah dan arus listrik yang mengalir. Jika dinyalakan maka akan ada arus listrik dan elektron. Selanjutnya saya akan masuk ke percobaan hukum Ohm dengan mengerjakan pengolahan data sesuai instruksi dari LKPD 1.2 untuk membuktikan hubungan antara volt, ampere, dan ohm, atau disebut dengan tegangan, arus listrik, dan hambatan. Saya akan menggunakan resistor yang berbeda-beda yaitu 15 ohm, 20 ohm, dan 50 ohm, yang masing-masing menggunakan 5 baterai yang berbeda-beda. Langsung saja kita mulai percobaannya. Pertama kita pasang baterai 1,5 volt. Kemudian resistor 15 ohm dengan menggunakan kombinasi dari resistor 5 ohm dan 10 ohm. Lalu sambungkan dengan kabel. Kemudian pasang saklar. Lalu kita pasang voltmeter dan ampere meter. Kemudian kita nyalakan saklarnya. Di sini menunjukkan tegangannya 1,5 volt dan arus listriknya 0,1 ampere. Kemudian kita ganti tegangannya. Di sini tertulis tegangannya 3 volt dan arusnya 0,2 ampere. Lalu kita tambahkan. Kemudian tegangannya 4,5 volt dan arusnya 0,3 ampere. Lalu coba lagi tambahkan. Tegangannya menjadi 6 volt dan arusnya 0,4 ampere. Kemudian kita tambah tegangannya menjadi 7,5 volt dan arusnya 0,5 ampere. Apabila kita sudah dapat tegangan dan arus dari 5 kondisi yang berbeda dengan resistor yang sama, kita ganti resistornya menggunakan 20 ohm dan kita ulangi langkah yang tadi. Setelah kita menghitung resistor 20 ohm, selanjutnya hitung lagi menggunakan resistor 50 ohm. Sekarang kita lanjut ke data hasil percobaan tadi. Nah, sekarang saya sudah menetapkan grafik untuk hambatan 15 ohm, 20 ohm, dan 50 ohm dengan menggunakan 5 baterai yang berbeda tegangannya. Di sini dapat kita lihat bahwa jika dilihat dari grafiknya itu menunjukkan garis linear.
maka nilai kemiringan garis ini adalah konstan. Di sini saya sudah memasukkan bahwa hambatan itu merupakan gradien garis atau kemiringan garis tersebut. Apabila kita telaah di sini bahwa pembagian tegangan dengan arus listrik seperti 1,5 volt dibagi 0,1 ampere itu hasilnya 15 ohm. Lalu membagi tegangan 3 volt dengan arus listrik 0,2 ampere itu hasilnya 15 ohm juga. Dapat disimpulkan berarti bahwa hambatan itu nilainya sama dengan gradien garis dari hasil bagi tegangan dengan arus listriknya. Saya sudah menampilkan fungsi garis tersebut yaitu Y sama dengan 15X. 15 ini merupakan gradien. Hal ini berdasarkan dari persamaan linear kita mengenal bahwa Y sama dengan MX plus C. Nah, M tersebut merupakan gradien garisnya. Cara untuk mencari M yaitu sumbu Y dibagi sumbu X, maka ketemulah gradiennya. Begitu juga dengan hambatan 20 ohm memiliki gradien 20. Dapat dibuktikan dari delta Y per delta X, yaitu 12 dibagi 0,6, hasilnya 20 ohm. Begitu juga dengan hambatan 50 ohm memiliki gradien 50. Dapat dibuktikan dari delta Y per delta X, yaitu 15 dibagi 0,3 hasilnya 50. Selanjutnya ada grafik gabungan dari ketiga grafik tadi. Jika kita perhatikan bahwa garis yang memiliki gradien yang lebih tinggi, maka memiliki nilai hambatan yang tinggi juga. Ini konsisten dengan pernyataan awal bahwa gradien garis itu memiliki nilai yang sama dengan hambatannya. Dari hasil percobaan tersebut, kita dapat memahami bahwa kita bisa memperoleh hambatan dari hasil pembagian V atau tegangan terhadap I atau arus listrik. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan rumus R sama dengan V per I. Semakin besar V atau tegangannya, semakin besar R-nya atau hambatannya. Lalu semakin besar arus listriknya atau I-nya, maka semakin kecil R atau hambatannya. Nah, di situ kita dapat menyimpulkan bahwa hukum Ohm itu benar. Nah, hukum Ohm ini ditemukan oleh ahli fisika dan matematika Jerman yaitu Georg Simon Ohm. Hukum Ohm dipublikasikan pada sebuah paper yang berjudul The Galvanic Circuit Investigated Mathematically pada tahun 1827 yang membuat teori ini. Ketika Ohm membuat percobaan tentang listrik, ia menemukan bahwa besarnya arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Nah, kemudian dari rumus hukum Ohm ini bisa kita dapatkan rumus sebagai berikut. Ada hubungan antara V atau tegangan, kemudian I atau arus listrik, dan R atau hambatan. Maka dapat kita rumuskan dari percobaan ini, V sama dengan I kali R, atau tegangan sama dengan arus listrik dikali hambatan. Kemudian I sama dengan V per R, atau arus listrik sama dengan tegangan dibagi hambatan. Dan ada R sama dengan V per I, yaitu hambatan sama dengan tegangan dibagi arus listrik. Maka dari percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa hukum Ohm itu terbukti benar dengan percobaan yang struktur. Sekian hasil percobaan saya. Saya Muhammad Ardi Mukmin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.